kasus tuduhan pencemaran nama baik yang menjerat pengacara kondang Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa. Dalam laporan yang diajukan oleh Hotman Paris, kini kian memanas. Dalam persidangan terbaru, Rasman telah membacakan duplik sebagai tanggapan atas replik yang disampaikan pihak kejaksaan. Menariknya, dalam duplik tersebut, Rasman tidak menampik bahwa dirinya memang melakukan pernyataan yang menjadi dasar tuduhan Hotman. Namun, ia menegaskan bahwa tindakannya itu bukanlah sebuah kesalahan. Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan saat itu hanyalah bentuk penyampaian ulang atas pengakuan yang datang langsung dari kliennya kala itu, Iklim Hakim. Lantas, seperti apa reaksi Hotman Paris melihat sikap yang dilakukan oleh lawan seterunya itu? Kalaupun terdakwa benar memposting, tetapi pertanyaannya apakah postingan ini adalah tindak pidana? Nah itu kembalinya. Jadi kalaupun benar perbuatan, maka putusannya nanti kami yakin bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan bukan tindak pidana, bukan secara sah dan meyakinkan. Meskipun perbuatan itu ada. Karena memang dalam pemeriksaan terdakwa, Pak Rasman adalah terdakwa yang sangat beretikat baik. Tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh Pak Rasman. Pak Rasman dengan gentleman menyatakan bahwa itu Instagram adalah milik saya yang memposting, saya yang membuat captionnya. Pak Rasman mengakui itu. Tapi dengan catatan bahwa postingan itu adalah permintaan dari Putri Iklima Aprilia. Dan kami juga telah mengajukan bukti adanya permintaan untuk memposting itu dari chat Putri Iklima Aprilia. Kan inti persoalannya adalah kalau kau seorang pengacara, ada klien kamu ngadu, kamu ngadu bahwa klien kamu itu misalnya dilecehkan oleh orang lain, prosesnya harus melalui proses hukum kan? Tidak langsung kau viralkan di Instagram, "Hey Hotman, kau pelaku kelainan kamu." Itulah namanya kejahatan Undang-Undang ITE. Dia salah dia. Dia selalu mengatakan benar kok mereka berzina. Aduh, bukan Undang-Undang ITE itu begitu. Kau bukan hakim, kau bukan polisi, kau tidak lapor polisi, tapi kau umumkan orang melakukan perzinahan, kau umumkan orang punya kelainan. Itulah tidak pidana Undang-Undang ITE. Dari segi kode etik advokat itu tidak beritikat baik. Karena apa? Kalau advokat mendapat pengaduan, harusnya menempuh upaya hukum, lapor polisi atau buka perdata. Dia harus contoh gaya gua. Kalau gua mau ngerjain lawan, caranya begini: gua lapor polisi, ya. Pada saat selesai lapor polisi lah gua telanjangin lawan itu. Kan saya baru lapor polisi ini. Nah, disitulah kita telanjangin lawan itu. Itu caranya kalau menelanjangin orang. Pada persidangan kali ini, Rasman Arif Nasution juga menghadirkan salah satu bukti penting berupa rekaman video yang ia lampirkan sebagai bagian dari pembelaannya. Dalam video tersebut, terlihat jelas sosok Iklim Hakim yang saat itu mengungkapkan curahan hati dan keluh kesahnya sebagai asisten pribadi dari seorang pengacara ternama yang diduga adalah Hotman Paris. Rekaman itu merekam Iklim Hakim secara gamblang menceritakan pengalamannya. Ia mengaku hanya menerima bayaran sebesar Rp 4 juta rupiah selama bekerja, jumlah yang dinilainya jauh dari kata layak. Lebih mengejutkan lagi, Iklima mengklaim bahwa dirinya pernah dipaksa untuk menerima ajakan berpacaran dari sang pengacara. Bukti video tersebut, menurut Rasman, hal itu menjadi penegas bahwa pernyataan yang pernah ia sampaikan kepada publik bukanlah fitnah, melainkan berlandaskan pada pengakuan langsung kliennya saat itu. Nah itu juga ya masalahnya, dibilang Aspri kerja itu tuh nggak jelas banget gitu, nggak jelas banget.
nggak ada tertulis, nggak ada gimana-gimana. Yang saya terima juga pernah 2 kali, ketiga kali dari stasiun TV karena memang saya ada syuting juga sama beliau pada saat itu gitu. Pertama cuma terima 1,5, kedua 3 juta. Saya pernah syuting saya nggak dibayar, saya tanya honor saya mana, dia bilang itu bagian dari uang bulanan karena beliau kan, mohon maaf ya, ngajak ke saya tuh pacaran gitu loh, dan saya mau dikasih uang bulanan sama beliau gitu. Jadi loh kok kayak gitu, karena saya menolak kan, kok kayak gitu. Aku bilang berarti saya berdiri saya syuting itu capek, pegel, kaki saya nggak dibayar, saya sampai kayak gitu. Di sini Iklim Hakim mengakui bahwa dia hanya dapat uang 4 juta dan diajak berpacaran, tapi dia nggak mau oleh si Hotman. Itu ada videonya. Jadi bilangin saya KTP lah, inilah, ini pengakuan Rima. Nah karena itu ini kita lihat nanti di putusan, karena ini juga sudah kami sampaikan ya, kita sampaikan di persidangan, dan pengakuan Iklima ini terkait dengan Saudara Hotman Paris yang diduga melecehkan dia dan hanya digaji dengan sedemikian rupa dan mengaku mengajak berpacaran Iklim Hakim. Hotman bilang berpacaran, Iklim Hakim bilang tidak berpacaran. Maka kalau dibaca pledoi duplik, tidak ada ruang untuk menghukum saya. Sebelumnya, Trasman Arif Nasution dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Mantan kuasa hukum Iklim Hakim itu menegaskan, seluruh pernyataan yang pernah ia sampaikan kepada publik maupun di hadapan media murni berlandaskan informasi yang ia terima langsung dari kliennya saat itu. Ia menekankan bahwa tindakannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan atau mencemarkan nama pihak manapun. Di hadapan majelis hakim, Trasman memohon agar dirinya dibebaskan dari seluruh dakwaan pidana yang kini menjeratnya. Lebih dari sekadar vonis bebas, ia juga berharap agar nama baiknya direhabilitasi secara hukum dan sosial. Dengan demikian, ia dapat kembali menekuni profesinya sebagai advokat tanpa harus menanggung beban stigma dan persepsi negatif publik. Saya percaya bahwa saya tidak bersalah, maka hukuman terhadap saya harusnya tidak dikenakan dan bahkan dibebaskan. Sebenarnya tanpa dihukum pun dia sudah terlalu berat penderitaan yang dialami, ya, nggak bisa sidang, ya, bininya banyak, perlu uang, ya, sementara kegantengannya jauh kalah sama gue. Ya, Rasman itu bukan bagian dari persaingan gue lah. I don't even know him. Dulu itu, ya benar, aku nggak tahu dia. Dia bukan saingan gue, itu perkara-perkara receh dia pegang. Aku kan pegang itu hanya gara-gara Dr. Richard Lee, yang Richard Lee mencat dia, habis itu mencat dia, kemudian saya di Instagram sama Richard Lee posting tentang bisnis skincare. Dia kira aku ambil alih klien dia, padahal nggak. Apa sekarang Richard Lee bukan klien gua. Kami sama-sama pemegang saham di Hollywood. Jadi bukan saingan gua, dia he's nobody. Ya, he is nobody. Ya. Di dalam pembelaan kami atau pledoi kami secara tegas itu, jadi tetap mempertahankan itu dan bahkan melakukan penegasan di mana bahwa kami meminta, karena memang berdasar hukum dan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa supaya majelis hakim yang terhormat yang mulia menangani perkara ini menyatakan secara tegas dan jelas setelah nanti menimbang semua fakta-fakta persidangan dan juga keterangan saksi dan ahli, menyatakan bahwa semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan apa yang terkait dalam persidangan, dan untuk itu memberikan putusan terhadap klien kami dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Karena tidak terbukti dakwaan tersebut, maka harus dibebaskan daripada semua perbuatan pidana. Dan ada tambahan, dan juga direhabilitasi nama baiknya.